Jangan di-skip. Kelompok 2 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota, yang pertama saya Ismi Khairunisa sebagai moderator, yang kedua Siti Nur Aini, yang ketiga Dinda Fajri, yang keempat Alia Salsabila, yang kelima Giga, dan yang keenam Yusuf. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis sistem keuangan, kinerja perbankan, dan industri keuangan non-bank untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem keuangan. Sistem keuangan yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, dan tingkat bunga ditetapkan, serta jasa-jasa keuangan dihasilkan, serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Sistem keuangan memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi risiko, serta fungsi kebijakan. Dalam perjalanan sejarah sektor keuangan Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era regulasi pada akhir dekade 1980-an. Yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan. Baik itu individu, perusahaan, negara maupun masyarakat tentunya membutuhkan stabilitas perekonomian yang terus terjaga dengan baik. Dengan itu, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Mulai dari negara yang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan lebih optimal agar tercapai kemakmuran serta kesejahteraan. Lalu dapat mendistribusikannya dengan baik dan adil. Perusahaan dapat menjalankan segala bentuk kegiatannya dengan lebih optimal agar dapat mencapai kemakmuran baik itu pengelola, pemilik, dan tentunya investor. Lalu individu pun dapat melakukan aktivitas seperti bekerja dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan yang diinginkan. Semua itu didukung dengan sistem keuangan yang stabil. Oleh karena itu, semua dapat saling bersinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kehidupan yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, subusaha ataupun proyek. Analisis keuangan dilakukan untuk seseorang yang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan. Laporan ini biasanya disajikan kepada pimpinan puncak suatu usaha sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ini, maka manajemen dapat memutuskan berbagai keputusan manajemennya. Misalnya, yang pertama, melanjutkan atau tidak melanjutkan operasional suatu usaha atau bagian dari suatu usaha. Yang kedua, melakukan pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi. Yang ketiga, melakukan pembelian atau menyewa mesin-mesin produksi. Yang keempat, melakukan penerbitan saham atau melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank guna meningkatkan modal kerja perseroan. Yang kelima, berbagai keputusan lainnya yang memungkinkan manajemen melakukan pilihan yang tepat terhadap berbagai alternatif yang ada dalam mengelola perusahaan. Analisis keuangan menilai suatu usaha berdasarkan yang pertama, profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan yang menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada solvabilitas, yaitu
Kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aktiva dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas. Yang ketiga ada likuiditas, yaitu kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Yang keempat ada stabilitas, yaitu kemampuan perseroan dalam mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus menderita kerugian. Analisis keuangan seringkali menggunakan rasio keuntungan keuangan dari tingkat solvabilitas, profitabilitas, dan pertumbuhan usaha. Kinerja masa lalu untuk suatu masa tertentu, misalnya selama 5 tahun, kinerja mendatang menggunakan figur kinerja masa lalu dan teknik matematika serta statistik, termasuk nilai sekarang dan nilai mendatang. Metode perhitungan ini adalah merupakan penyebab dari kesalahan analisis keuangan, di mana statistik masa lalu dapat menyebabkan rendahnya prediksi masa mendatang. Perbandingan kinerja yaitu membandingkan kinerja antara beberapa perusahaan dalam industri sejenis. Selanjutnya ada Kinerja perbankan. Kinerja bank merupakan implementasi dari kebijakan perusahaan. Dalam beberapa penelitian, diukur dengan menggunakan variabel return on asset, manajemen dapat menentukan beberapa kebijakan berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai pihak yang ditunjuk oleh para pemegang saham atau pemilik untuk menjalankan kegiatan operasi bank. Efektif atau tidaknya kebijakan tersebut dapat diukur dari kinerja yang dihasilkan, karena kebijakan manajemen harus diimplementasikan dalam suatu kegiatan operasional bank. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk menjawab kepercayaan dari para pemegang saham atau pemilik, agar dapat memenuhi keinginan mereka, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau kesejahteraan para pemegang saham. Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Bagi pemilik saham, menanamkan modalnya pada bank bertujuan untuk memperoleh penghasilan berupa dividen atau mendapatkan keuntungan melalui meningkatnya harga pasar saham yang dimilikinya. Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya seperti bank sentral, masyarakat umum, dan investor. Neraca bank adalah laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematik, yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank, apa yang menjadi kewajiban bank, dan modal bank, yang berisikan aset bank seperti kredit, surat-surat berharga yang diperdagangkan, kas dan simpanan pada bank lain, dan aset-aset lain. Kemudian utang dan modal bank, seperti giro, pinjaman yang diterima, tabungan, modal, dan deposito. Laporan rugi laba pada dasarnya merefleksikan the financial nature of banking atau kegiatan-kegiatan pokok bank, yaitu menerima penyimpanan dana masyarakat, menyalurkan dana tersebut, dan memberikan berbagai macam jasa keuangan. Selanjutnya, neraca bank dapat digunakan untuk mengetahui tren perubahan modal atau kekayaan bank, tetapi tidak bisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan modal tersebut. Karena itu diperlukan laporan yang lain, yaitu laporan laba rugi. Pada tahun 1972, David Cole memperkenalkan cara untuk mengevaluasi kinerja bank melalui analisis rasio. Rasio biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE atau Return of Equity dan ROA atau Return of Assets. Pada dasarnya, ROA terdiri dari dua komponen penyusun rasio, yaitu income dan expense control, termasuk pajak. Bila kita ingin menilai ekonomi dari keputusan manajemen yang mempengaruhi investasi, operasional, dan pembiayaan, hal ini akan ditunjukkan adanya pilihan di antara banyak rasio dan indikator yang keduanya dapat dipandang saling berhubungan. Karena banyak alat yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja, maka untuk mengukur kinerja suatu bisnis dapat digunakan teknik
yang berbeda dengan cara tertentu, di mana seseorang dapat menggunakan semua ukuran dan rasio yang ada jika dikombinasikan dengan tepat dan akhirnya dapat menentukan keputusan. Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, bank sentral biasanya menggunakan kriteria CAMELS, yaitu Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk. Pada dasarnya merupakan metode penilaian kesehatan bank yang meliputi 5 kriteria, yaitu Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earning, dan Liquidity. Kemudian dalam laporan keuangan, bank seringkali tidak menyajikan keadaan yang sebenarnya mengenai pos-pos tertentu yang dianggap oleh manajemen bank tidak menguntungkan bagi keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, dilakukan manipulasi keuangan. Nah, manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan manajemen dan untuk mendapatkan kesan yang baik tentang kinerja keuangannya. Manipulasi ini biasanya dilakukan menjelang akhir tahun periode pelaporan. Munculnya deregulasi mengakibatkan perubahan struktur industri perbankan yang mengakibatkan perbankan dihadapkan pada berbagai macam risiko. Antara lain risiko kredit, risiko investasi, risiko operasional, dan risiko penyelewengan. Industri keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Pengertian ini berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38-MK-5-1972. Sama halnya dengan bank, lembaga keuangan bukan bank ini juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Sebab dengan adanya LKBB ini secara otomatis konsumsi domestik akan bergerak maju dan mendorong lajunya perekonomian Indonesia. Namun fungsi dan tugasnya lah yang membedakan antara bank dan lembaga keuangan lain non-bank. Fungsi lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang pertama, pemberian bantuan modal. Meskipun di bank terdapat program pemberian bantuan modal, tetapi kenyataannya hal itu menjadi salah satu fungsi diadakannya LKBB. Pemberian bantuan modal yang dilakukan oleh LKBB biasanya dalam bentuk kredit, baik untuk jangka panjang atau jangka pendek. Dengan adanya LKBB ini, sangat memudahkan masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki modal, dan tentunya dengan bunga yang sangat ringan. Meminjam modal di LKBB ini juga menjadi solusi agar Anda tidak terjerat utang yang sangat tinggi dari pihak rentenir. Kedua, mengumpulkan dana. Memiliki fungsi sebagai pengumpulan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Yang ketiga, mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penggerak, penanggung, dan perantara di setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat utang, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. 4. Menjadi perantara. Berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menjadi badan hukum pemerintah dalam pengadaan kredit di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, mencari tenaga ahli. Memiliki fungsi sebagai perantara untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Yang keenam, membuka kegiatan lain sebagai pelaksana kegiatan usaha lain di bidang keuangan. Namun, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Industri keuangan non-bank terdiri atas peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. Industri ini mencatat kinerja yang baik dilihat dari tingkat risk-based capital atau disingkat RBC. Juga terjaga pada tingkat yang memadai melebihi ketentuan minimum. Gearing ratio Industry Performing Financing atau disingkat NPF. Perusahaan pembiayaan juga
terjaga pada level yang rendah. Melihat kinerja tersebut, OJK mendorong sektor IKNB serta meningkatkan pendanaan dengan cara mendorong para pelaku usaha untuk mengasuransikan usahanya dalam rangka meminimalisir risiko lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan berkelanjutan. OJK juga akan mengembangkan green product bagi perusahaan perasuransian dan lembaga pembiayaan. Green product pada lembaga pembiayaan ditunjukkan untuk memberikan pembiayaan bagi perusahaan yang menaruh perhatian pada kelestarian lingkungan hidup. Adapun green product pada industri perasuransian antara lain meliputi produk-produk asuransi lingkungan hidup. Beragamnya produk asuransi yang ramah lingkungan hidup membuat masyarakat memiliki keleluasan untuk memilih produk-produk yang mendukung kelestarian lingkungan. Mengenal lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal merupakan tempat jual beli surat berharga dengan instrumen utama meliputi saham dan obligasi. Keunggulan pasar modal antara lain menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Sementara bagi investor, para modal merupakan media penyalur sumber dana secara maksimal. Yang kedua ada pasar uang. Pasar uang merupakan tempat mendapatkan dana dari investasi dana. Pasar uang bisa disebut juga pasar kredit jangka pendek. Itu karena permintaan dan penawaran dana atau surat berharga memiliki jangka waktu kurang dari setahun hingga setahun. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari masyarakat serta meminjamkan kembali kepada anggota dan masyarakat. Yang keempat, perusahaan penggadaian. Pegadaian menjadi idaman masyarakat karena memiliki aneka produk seperti kredit cepat aman, kredit cepat aman maksudnya, atau bisa disingkat KCA. Produk utama pegadaian itu menjadi solusi terpercaya untuk layanan tabungan emas di pegadaian. Masyarakat bisa mendapatkan emas dengan cara menabung. Kelima, ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang melindungi nasabah yang bergabung dari beragam risiko tergantung jenis asuransi. Jika Anda mempunyai asuransi kesehatan, maka perusahaan asuransi bakal membayar biaya-biaya pengobatan Anda selama di rumah sakit sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang keenam, dana pensiun. Perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana pensiun dari perusahaan pemberi kerja disebut perusahaan dana pensiun. Ada dua jenis dana pensiun berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 92, yakni dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun bermanfaat memberikan jaminan pendapatan bulanan bagi karyawan dan keluarganya seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh ada perusahaan modal ventura. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Salah satu kelebihan perusahaan ventura yaitu menjadi sumber dana bagi perusahaan baru. Yang kedelapan, ada perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing menyediakan pembiayaan bersistem kontrak sewa yang dikombinasikan dengan pembelian secara cicilan kepada individu dan perusahaan. Yang terakhir, ada perusahaan anjak piutang. Bentuk usaha perusahaan anjak piutang yakni mengambil alih pembayaran kredit bermasalah sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.